Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk tetap menuntut ilmu syar'i, mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj, yakni kumpulan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tarbiyah dan manhaj seorang muslim. Bagaimana seseorang muslim itu mentarbiyah dirinya, keluarganya, masyarakat kaum muslimin, dan bagaimana mereka memiliki manhaj yang benar sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pertemuan kita kali ini membahas hadis yang ke-39. Artinya ini hadis yang kedua terakhir, ya, karena hadis dalam kitab ini ada 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita menyelesaikan pembahasan hadis ini dan memudahkan kita mengamalkan hadis-hadis yang sebelumnya. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, sebelum kita menjelaskan hadis ini, ya ada baiknya kita bacakan terlebih dahulu redaksi hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di mana ya hadis ini dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal khayli allati qad udmirat fa arsalaha minal hafya wa kana amaduha thaniyatal wada' wa sabaqa bainal khayli allati lam tudammar fa arsalaha min thaniyatil wada'i wa kana amaduha masjid baina Zuraiq wa kana Ibnu Umar mimman sabaqa fiha akhrajahu asy-Syaikhani. Zada Muslim riwayatan qala Abdullahi faji'tu sabiqan fataffafa bi al-farasul masjid. Wa akhrajahu at-Tirmidzi wa zada qawla Ibnu Umar wa kuntu fi man ajra fa wathaba bi farasi jidaran. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpacu, ya, dengan menggunakan kuda yang telah dipersiapkan. Yakni Rasulullah ikut pacuan kuda dengan kuda terlatih. Kemudian beliau melakukan perlombaan pacuan kuda tadi dari daerah Hafya dan finishnya itu di Saniyatul Wada'. Para ulama menjelaskan jarak antara tempat ini sekitar 6 atau 7 mil. Kalau 1 mil itu kita anggap 1,5 kilometer, maka jaraknya sekitar 9 sampai 10 kilometer. Wa sabaqa bainal khailil lati lam tudammar. Rasulullah juga pernah berpacu dengan pacuan kuda dengan kuda yang tidak terlatih. Artinya bukan kuda pacuan. Dia kuda biasa, ya biasa ditunggangi, biasa dipakai untuk pergi mengangkat barang kah atau dikendarai kah, tapi dia bukan pacuan. Kalau kita mobil biasa dengan mobil balap seperti itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpacu dengan kuda yang tidak terlatih, artinya kuda biasa. Kemudian beliau ya berpacu dari daerah Saniyatul Wada' dan finishnya di Masjid Bani Zuraiq
Ini jarak sekitar 1 atau 2 mil, sekitar 2 atau 3 kilometer. Wa kana Ibnu Umar mimman sabaqa fiha akhrajahu asy-Syaikhani, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma termasuk di dalam rombongan, di dalam kelompok orang yang berpacu di sana. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim. Imam Muslim menambahkan dalam sebuah riwayat, qala Abdullah mengatakan, faji'tu sabiqan fataffafa bil faras al masjida. Fataffafa bil farasu al masjida. Aku ikut berlomba di sana dan hampir saja aku menabrak masjid dengan kudaku itu. Saking kencangnya kuda Abdullah bin Umar, hampir tidak terkendalikan, hampir saja dia menabrak masjid. Wa akhrajahu at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan di dalam hadis yang lain bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, wa kuntu fi man ajra fa wathaba bi farasi jidaran. Dan aku termasuk di dalam kelompok orang yang berpacu kuda tadi, dan aku memenangkannya, ya, dan hampir saja kudaku itu menabrak dinding orang lain. Sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki banyak pelajaran dalam tarbiyah. Ya, di dalam kita mendidik. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang tarbiyah, setidaknya ada 3 aspek yang selalu dibicarakan oleh para ahli tentang pendidikan ini. Yang pertama itu selalu dibahas tentang ta'lim. Ya, ta'lim ini lebih ke transformasi ilmu. Yakni kita menyampaikan hadis, dihafalkan, atau menjelaskan makna, diterima, diserap. Ada ta'dib. Ta'dib ini lebih mengarah kepada pembinaan akhlak atau afektif. Ya, di mana kita mengajarkan kejujuran, ya, menanamkan rasa takwa ke dalam hati peserta didik kita, atau keluarga kita, atau diri kita sendiri. Yang ketiga ada tarbiyah. Tarbiyah ini lebih ke aspek psikomotorik, yakni lebih kepada fisik, kemampuan fisik seseorang. Ya, apakah kemampuan berlari, berenang, memanah, dan lain sebagainya. Ya, termasuk diantaranya olahraga, ya, seperti itu. Sehingga kita melihat di hadis ini dan banyak hadis-hadis yang semisalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan anak-anaknya, para sahabat, ya, orang-orang yang terdekat di antara mereka itu untuk menjaga kesehatan fisik mereka. Baik dengan makanan yang sehat, minuman yang sehat, pola hidup yang sehat, olahraga yang cukup. Karena badan yang sehat itu akan memudahkan seseorang untuk beribadah. Dengan badan yang sehat, kita bisa berpuasa, kita bisa sholat, melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan, ya, ketika peperangan itu dibutuhkan, jihad itu dibutuhkan, maka kekuatan fisik yang menjadi keperluan utama di sana. Ya, tentunya setelah keimanan. Seseorang beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian setelah itu dia butuh tenaga yang kuat. Makanya Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita dengan kekuatan. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, dan persiapkanlah untuk mereka, ya, apa yang kalian mampu itu dari kekuatan. Wa min ribatil khail, begitu juga dengan pacuan kuda, mengendarai atau menunggang kuda. Sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa Islam tidak melulu mengajarkan seseorang itu untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini suatu hal yang sangat penting.
Tidak hanya melulu menanamkan aspek akidah, tentu ini nomor satu. Kita tidak nafikan itu nomor satu, itu yang sangat-sangat penting. Tapi jangan dilupakan aspek pendidikan fisik. Ya, kekuatan fisik, kesehatan. Karena itu sangat dibutuhkan. Dalam beberapa pertemuan sering kita sampaikan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan yang dimaksud itu setidaknya ada 4 aspek kalau kita tinjau ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aspek pertama kekuatan iman. Ini seketika para ulama menjelaskan ini selalu mereka akan bahas ini kekuatan iman. Tapi seperti yang dikatakan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa hadis ini mencakup semua aspek kekuatan. Walaupun yang pertama kita katakan kekuatan iman. Yang kedua, kekuatan hujjah, ilmu dan hujjah. Ya, seseorang beriman itu biasanya hanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia ingin menerangkan kepada orang lain atau membantah kebatilan, memberantas kesyirikankah atau bid'ah dan lain sebagainya, maka dia butuh ilmu dan hujjah. Kekuatan berhujjah. Seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia berdebat dengan Namrud. Ketika Namrud mengatakan, aku menghidupkan dan mematikan. Sebelumnya Nabi Ibrahim mengatakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Dia mengatakan, aku menghidupkan, aku mematikan. Dia ambil 2 orang tawanan, satu dilepas, satu dibunuh. Nabi Ibrahim tidak membalas. Walaupun hujjahnya itu dhaif. Tapi Nabi Ibrahim memberikan hujjah yang mematikan hujjah sebelumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah mengeluarkan matahari dari timur, coba kamu keluarkan matahari dari barat. Maka terdiamlah orang kafir itu. Fabuhital ladzi kafar. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa membungkam kebatilan kalau dia tidak memiliki kekuatan hujjah dan ilmu? Jadi kekuatan hujjah selain kekuatan iman. Yang ketiga, begitu juga kekuatan hujjah ini akan menambah kekuatan iman. Ya, menambah keimanan seseorang. Yang ketiga, kekuatan harta. Kekuatan harta. Ya, Allah berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah mereka takut meninggalkan generasi yang lemah yang dikhawatirkan terhadap mereka. Ayat ini sebelumnya berbicara tentang pembagian warisan. Maka hendaklah kalian takut ketika meninggalkan generasi yang lemah tidak memiliki harta untuk kehidupan mereka sehingga akhirnya mereka menjadi umat yang meminta-minta. Ya, kekuatan harta perlu untuk kekuatan harta yang dimaksud di sini yang pertama adalah bagaimana dia mampu mencari dan mengelola keuangannya. Bukan hanya sekedar diserahkan kepada dia harta yang banyak, tidak. Tapi dia harus mampu mengelolanya. Yang keempat, kekuatan fisik. Ya, ketika Nabi Samuel setelah Nabi Musa alaihissalam ingin menunjuk Talut sebagai raja, kaumnya di saat itu tidak menerima. Bagaimana mungkin Talut menjadi raja padahal dia adalah anak orang yang tidak ada garis keturunannya itu raja. Disebutkan bahwa Talut ini merupakan salah satu keturunan dari Binyamin, adik kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada garis keturunannya itu sebagai raja. Tapi Nabi Samuel mengatakan, sesungguhnya Allah wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah menambahkan di dalam dirinya itu sehingga dia layak menjadi raja, kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Artinya harus diperhatikan kekuatan ini. Maka poin yang pertama kita ambil adalah kaum muslimin yang rahmati Allah dalam tarbiyah, jangan lupakan aspek kekuatan, terkhusus kekuatan fisik dengan melatihnya berolahraga, tentunya dengan olahraga-olahraga yang dianjurkan dan olahraga-olahraga yang tidak menyelisihi syariat Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Barakallahu fikum ajma'in.
Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj di hadis yang ke-39. Tadi telah kita jelaskan bahwa ya, dalam tarbiyah, dalam pendidikan kita ini tentu yang pertama yang kita harus perhatikan adalah aspek akidah. Kemudian aspek pembiasaan ibadah, akhlak mulia. Tapi jangan dinafikan bahwa ada satu aspek yang sangat penting. Dan ini menjadi perhatian juga oleh Nabi SAW, yaitu aspek fisik. Dari sisi kesehatan dan kekuatan fisik seseorang. Kemudian, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi SAW bukanlah hanya orang yang memberikan teori. Tidak hanya memberi teori, tapi dia memberikan contoh, memberikan praktik kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Ketika dia menyuruh para sahabat untuk memanah, maka dia juga memanah. Dalam hadis lain, Nabi SAW melihat beberapa orang sahabat sedang memanah. Dia mengatakan, "Memanahlah kalian wahai anak Ismail, sesungguhnya anak ayah kalian adalah pemanah. Dan aku akan ikut memanah bersama kalian." Seperti itu. Jadi Nabi ada dua kelompok, Nabi datang, ayo panahlah kalian, memanahlah. Bani Ismail ya, karena Quraisy itu kan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Memanahlah kalian. Lalu Nabi ikut, karena mereka tanding memanah, Nabi ikut. Tapi Nabi ikut di dalam satu kelompok. Para sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kami memanah ke arah kalian, sedangkan di sana ada engkau ya Rasulullah. Akhirnya beliau berada di tengah dan mengatakan, memanahlah kalian, sesungguhnya aku berada di antara kalian semua. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya sekedar menyuruh, tapi beliau memberikan contoh. Dalam hadis ini, Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa ketika beliau menyuruh para sahabat untuk berlatih memanah, berlatih berpacu kuda, beliau ikut di dalam berpacuan itu. Ya, beliau ikut di dalam pacuan kuda tadi. Sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal khailil lati qad ulmirat. Nah, beliau menggunakan artinya beliau memiliki keahlian dalam menunggang kuda. Dan ini kuda yang terlatih. Dan jarak tanding mereka itu antara ya daerah Hafya dan Saniyatul Wada. Ini sekitar kita sebut tadi 6 atau 7 mil. Ini sekitar 10-an kilometer, 10 sampai 11 kilometer. Ini jarak yang cukup jauh ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki ketahanan fisik. Ketahanan fisik yang baik, kekuatan, keterampilan menunggang kuda. Karena menunggang kuda ini tidak hanya bisa karena kita kuat, tidak. Selain kuat harus juga memang memiliki perhitungan-perhitungan dan ketahanan tubuh serta kelihayan dalam mengendalikan kuda tadi. Seperti itu. Jarak yang cukup jauh. Di dalam kesempatan lain, Nabi juga berpacu kuda dengan kuda yang tidak terlatih, dengan jarak yang lebih dekat. Ada sebagian orang ya disebutkan mereka ingin mencela Islam karena Islam itu tidak memperhatikan hewan-hewan, terkhusus kuda di sini, kuda pacuan. Bagaimana ya Islam itu mereka tuduh menyiksa hewan-hewan. Ini tuduhan yang tidak berdasar. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan hewan, itu sangat lembut. Kalau kuda terlatih, memang dia dipersiapkan untuk itu. Dan Allah ciptakan dia sebagai hewan yang kuat untuk berpacu. Dia memang disiapkan untuk seperti itu. Ya. Dan Islam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Kalau dia kuda terlatih, silakan dengan jarak tertentu. Ya, kalau dia tidak terlatih, ya jaraknya sekian. Sesuai dengan kemampuan kuda tadi. Tidak boleh kuda yang lemah dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat. Tidak boleh. Bahkan sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, ini salah satu hikmah yang sangat memberikan pelajaran besar bagi kita.
Ketika di dalam jihad, ya, pasukan yang menunggang kuda itu bagian ghanimahnya akan lebih besar dari yang tidak memacu, yang tidak menggunakan kuda. Kenapa? Karena di antara ghanimah tadi ada bagian milik si kuda. Jadi misalnya kita katakan bagian pejalan kaki itu satu, bagian kuda juga ada. Mendapatkan bagian yang lebih besar bahkan daripada orang yang berjalan kaki. Kenapa? Karena perawatan kuda itu tidak murah. Dia butuh makanan yang sehat, makanan yang bergizi, pelatihan dan lain sebagainya. Ya, nah, makanya Islam memberikan kehormatan kepada kuda perang. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan aspek keadilan dan memperhatikan aspek kelayakan seperti itu. Kemudian, ya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sangat memperhatikan keadaan para sahabat, sangat lembut, sangat berbaur dengan mereka dan tawadhu, rendah hati. Ketika para sahabat bertanding, dia ikut bertanding, ayo. Ini menunjukkan ketawadhuan beliau. Bahkan ketika ada anak-anak bermain, beliau ikut terkadang bersama mereka. Kita ingat hadis Abu Umair. Abu Umair itu, ya, adik tirinya Anas bin Malik. Dia berumur sekitar 2 tahun, ya. Dia baru selesai ASI. Lalu dia memiliki burung kecil, diajaknya bermain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Umair, kepada anak kecil ini dan berkata, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair. Abu Umair ini gelar diberikan oleh beliau kepada anak kecil. Padahal dia belum punya anak. Bagaimana mungkin anak umur 2 tahun punya anak? Tapi Nabi memanggilnya dengan kunyah. Ya Aba Umair. Wahai bapaknya Umair. Abu Umair. Padahal dia belum memiliki anak. Ini menunjukkan penghormatan Nabi, ya, kelembutan Nabi kepada si anak kecil. Apakah lagi terhadap orang dewasa? Beliau tidak memperlakukan mereka semena-mena, tidak, tapi ikut berbaur bersama mereka. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah bahwa ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, para dai, para duat, ya, guru, orang tua, ketika mereka mengikuti pertandingan-pertandingan atau rekreasi-rekreasi yang untuk membangkitkan semangat mereka dalam beribadahkah atau untuk memperdekatkan hubungan di antara mereka, ini bukanlah suatu hal yang sia-sia selama di sana tidak dicampur baurkan dengan perkara yang haram. Misal, seorang guru mengajak 2-3 anak muridnya untuk rekreasi atau satu kelas diajak rekreasi, tapi diperhatikan aspek keamanannya, aspek kesehatan, kemudian aspek urgensi dan lain sebagainya, ya, diperhatikan, jangan sampai menyelisihi atau bahkan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Silakan. Jadi jangan sampai pola pendidikan kita itu kaku dan membosankan. Tidak. Lakukan permainan-permainan dari rumah kita. Jangan buat kehidupan dalam rumah tangga itu seram, menakutkan, sehingga anak-anak tidak betah di dalam rumahnya. Akhirnya dia mencari hal-hal yang di luar sana. Ketika dia tidak mampu mengolah, memilah dan memilih, maka dia akan celaka. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para duat, para dai, para ustadz, orang tua, tokoh masyarakat, berbaurlah dengan masyarakat, dengan orang yang berada di bawah naungan bimbingan kita. Ya, lakukan rekreasi dan lain sebagainya sembari memperhatikan perkara-perkara yang halal dan haram. Jangan sampai kita terjerumus juga di sana. Karena tarwih dalam bab ini tidak merupakan suatu hal yang sia-sia selama ditujukan untuk, selama di sana ada nilai-nilai pendidikan. Terkhusus apabila tarwih itu, ya, apabila
rekreasi atau hal yang kita sebutkan tadi untuk menyenangkan diri tadi itu berhubungan dengan olahraga-olahraga yang dianjurkan. Ya, misalnya seorang ustadz, seorang guru, dai atau orang tua mengajak anaknya, ayo kita rekreasi berenang, tidak ada masalah. Karena kata Nabi SAW ada 4 perkara yang tidak dianggap sia-sia. Yang pertama bercanda dengan istri, yang kedua pacuan kuda, yang ketiga memanah, yang keempat berenang. Tapi perhatikan jangan sampai istri kita terbuka auratnya dan dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, seperti itu. Jadi tarbiyah itu perlu. Untuk refreshing diri itu perlu. Dan itu tidak termasuk perkara yang menghilangkan muru'ah. Tapi tentunya diperhatikan aspek mudarat, manfaat, dan halal haramnya tadi. Wa fihi anna musyarakata du'atil khairi lil muslimina fi umuri tarwih tazidul muslimina hubban lil khairi umuman wa li ulaikal musyarikina lahum khususan. Ya. Karena ketika para dai, pecinta kebaikan, tokoh masyarakat melakukan hal-hal yang bersifat rekreasi tadi, menambah rasa cinta di kalangan kaum muslimin secara umum, terkhusus pada orang-orang yang berlatih dan bertanding tadi. Ketika seorang ustadz atau tokoh ada pertandingan ya digelar, ini pertandingan memanah, dia ikut menjadi peserta di sana. Orang-orang akan mencintai pertandingan ini tadi, hal-hal ini tadi. Tapi tentunya dijelaskan ya hal-hal tersebut dan harus dijelaskan untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Karena sekarang ini banyak olahraga-olahraga atau hal-hal yang bersifat rekreasi ini bercampur dengan hal-hal yang diharamkan seperti buka aurat, ikhtilat, bercampur baur laki-laki dengan perempuan ya, atau musik atau hal-hal lain yang diharamkan. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, insya Allah pada sesi ketiga nanti akan kembali kita jelaskan hal-hal yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini dan nantinya akan kita tutup. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tibalah kita pada sesi yang terakhir dalam pembahasan kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj pada hadis yang ke-39 kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil ya di dalam hadis ini adalah diantaranya bahwa agama Islam bukanlah agama syiddah, bukanlah agama yang kaku, keras, tidak. Tapi agama Islam juga memperhatikan aspek-aspek yang membuat manusia itu bahagia, terhibur, senang, gembira. Sehingga pertandingan-pertandingan seperti ini akan membuat orang menjadi lebih semangat, ya, menjadi lebih terpacu untuk bisa mengungguli yang lainnya. Selama tentunya tidak dicampurkan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil ya dari hadis ini adalah tentang pelajaran yang selanjutnya bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang permainan ya atau pertandingan-pertandingan. Di dalam melaksanakan pertandingan-pertandingan ada beberapa pertandingan yang bisa kita memasang taruhan atau permainan-permainan lain yang tidak boleh kita memasang taruhan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sabaqa illa fi salas. Tidak boleh ada sibak kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama itu memanah, yang kedua pacuan kuda, yang ketiga pacuan unta. Seperti itu. Jadi 3 hadis ini ya diperbolehkan seseorang itu membuat bayaran atas pertandingan tadi. Misal si A dengan si B melakukan pertandingan kuda, pacuan kuda, atau unta, atau bertanding memanah. Maka boleh mereka itu memberikan uang dan pemenangnya itu mengambil uangnya. Walaupun sebagian ulama memberikan syarat
harus ada muhallil untuk membedakan antara judi dengan sibak. Membedakan antara maisir dengan sibak. Apa itu muhallil? Muhallil itu adalah pihak yang ketiga datang tidak bertaruh, tapi dia tetap bersama mereka. Dia bukan anak bawang yang tidak dianggap, tapi dia salah satu dari mereka tidak bertaruh, kalau dia menang dia mengambil. Misal contoh, kita katakan ada 3 orang bertanding, A, B, C. Ya, masing-masing bertanding pacuan kuda. Si A bayar 100.000, si B bayar 100.000, si C tidak membayar. Lalu mereka bertanding, tentunya mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang sama, bukan berarti si muhallil ini adalah orang yang sama sekali tidak paham kuda, sehingga dia pasti kalah, tidak boleh. Dia harus seimbang dengan mereka. Maka si ketiga tadi ini disebut dengan muhallil. Dia menjadikan pertandingan ini tidak seperti judi. Maka siapa yang menang di antara mereka, apakah si A, si B, si C, dia akan mengambil hadiah 200.000 tadi. Atau keadaan yang lain, si A dengan si B bertanding. Si A mengatakan, jika engkau bisa memenangkan pertandingan melawanku, aku akan memberimu 100.000. Kalau engkau menang, aku kasih engkau 100.000. Kalau engkau kalah, engkau tidak membayar apa-apa. Maka ini termasuk hadiah atau taruhan yang diperbolehkan. Ini bagi pendapat ulama yang mewajibkan adanya muhallil. Sebagian lain mengatakan tidak perlu ada muhallil, artinya mereka bertaruh, ya, tidak perlu semuanya membayar dan siapapun yang menang dia mendapatkannya. Karena Nabi SAW mengatakan la sabaqa illa fi salas. Artinya tidak boleh ada sibak kecuali dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara ini silakan bertaruh. Nabi tidak menyebutkan di sana harus ada muhallil. Wallahu a'lam tentang perkara tersebut, ya tentunya ada khilaf yang cukup panjang di kalangan para ulama. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa 3 olahraga ini sangat penting dalam Islam. Pacuan kuda, unta, memanah. Bahkan Nabi membolehkan untuk pemenang mendapatkan uang dari perlombaan tadi. Kemudian ada jenis pertandingan yang kedua. Ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dalam ringkasan pendapat beliau. Yang pertama tadi kita katakan pertandingan yang boleh dengan taruhan atau tidak taruhan. Yang kedua, ya, pertandingan yang dilarang secara total. Makana mufdiyan ila ma nahallahu anhu. Pertandingan-pertandingan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pertandingan yang menggunakan anak dadu. Ya, jadi setiap pertandingan yang menggunakan dadu, sahabat, ini pertandingan yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah itu dadu yang untuk judi atau yang tidak judi? Kalau judi sudah pasti haram. Kalau yang tidak judi, ini dimasukkan dalam kategori larangan menggunakan dadu. Adapun menggunakan kartu, ini sebagian ada yang membolehkan, tapi wallahu alam untuk menjaga diri dari perkara yang diharamkan dan perkara syubhat, hendaklah kita meninggalkannya. Begitu juga dengan catur. Kalau catur ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengharamkan, sebagian tidak mengharamkan selama dia tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pertandingan yang menggunakan undian anak panah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, pertandingan yang boleh dilakukan, ya, tanpa menggunakan taruhan. Ya, tanpa menggunakan taruhan, seperti sepak bola, seperti voli, ya, dan lain sebagainya selain 3 perlombaan yang kita sebutkan di awal. Adapun hadiah di luar dari mereka, misal pertandingan sepak bola dilakukan oleh 2 atau 3 tim, hadiahnya di luar dari mereka, artinya ada sponsor. Maka untuk perkara ini insya Allah tidak menjadi masalah selama tidak ada mudarat atau potensi judi yang ada di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sahabat tentang perkara pertandingan-pertandingan yang disebutkan tadi. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah perlunya menentukan ketentuan di dalam pertandingan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan. Karena tujuan daripada pertandingan ini adalah untuk tarwih, untuk menyenangkan diri, untuk memotivasi diri, untuk menambah kekuatan. Tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dilaksanakan dengan baik, jangan sampai malah mendatangkan kemudaratan. Maka pertandingan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama harus menentukan jarak. Seperti yang disebutkan tadi di dalam hadis ini, Nabi menentukan jarak antara hafia dengan saniyatul wada. Jadi ada jaraknya, ada batasnya, ada startnya, ada finishnya. Kemudian ada orang yang bertanggung jawab untuk menilai, seperti jurinya. Ya, seperti itu. Jadi kesepakatan, peraturan-peraturan harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk menghindari terjadinya kezaliman di antara orang-orang yang bertanding. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita ringkas. Yang pertama, sahabat, bahwa Islam sangat memperhatikan tentang kesehatan dan kekuatan fisik seseorang. Dan ini merupakan aspek terpenting di dalam tarbiyah al-Islamiyah. Kemudian yang kedua, di antara olahraga yang dianjurkan di dalam Islam adalah pacuan kuda. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan perkara tersebut. Walaupun para ulama ya mengkiaskan setiap jenis olahraga yang mendatangkan kekuatan, ini termasuk juga di dalam hal yang dianjurkan seperti tanding tembak, ya. Kalau zaman dahulu menggunakan panah, sekarang mungkin kita katakan tembak atau tank atau pesawat tempur atau apalah itu, ya, alat-alat tempur yang canggih saat ini, maka itu termasuk di dalam kategori yang dianjurkan. Tapi wallahu a'lam dia tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan untuk bertaruh. Dia sangat dianjurkan, tapi untuk masalah taruhan atau tidak taruhan, untuk lebih selamatnya kita kembali kepada hadis yang mengatakan la sabaqa illa fi thalas, tidak boleh ada pacuan kecuali pada 3 perkara tadi. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil sahabat adalah bahwa seorang tokoh, seorang ustadz, seorang da'i, seorang guru harus memberikan contoh dan berbaur, menunjukkan sifat tawadhu dan keakraban kepada orang yang berada di bawah bimbingannya. Jangan menyebarkan kebencian, kedengkian, permusuhan, bukan. Bukan itu sifat seorang da'i. Bukan itu sifat seorang ustadz, seorang guru, seorang tokoh di dalam pandangan Islam, tidak. Dia harus memberikan contoh yang baik kepada mereka, bagaimana supaya mereka taat kepada Allah dan bersatu membangun ukhuwah al-Islamiyah. Kemudian tadi kita katakan, sahabat, pelajaran yang bisa kita ambil lagi dari hadis ini, bagaimana seseorang itu memperhatikan hewan peliharaannya, hewan tunggangannya. Jangan sampai dia hewan yang tidak terlatih disuruh melaksanakan tugas di luar kemampuannya, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau manusia saja tidak dibebani, bagaimana mungkin kita membebani hewan di luar batas kemampuannya? Ini termasuk perkara kezaliman. Jadi sahabat keluarga muslim, mudah-mudahan hadis yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita dan bisa kita amalkan, terkhusus di dalam pembinaan fisik kita, keluarga dan kaum muslimin. Kita berharap setelah membahas hadis ini kita menjadi pribadi yang semangat untuk berolahraga, menjaga kesehatan, untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum